Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kita bersyukur pada Allah setelah dihidupkan dari mati kita dalam tidur kita. Itu banyak nikmat dan alhamdulillah bersama host kita senantiasa dipertemukan. Untuk bersingkat waktu, baiklah kita mulai sababun nuzul, sebab turun. Dari kata nuzul saja menginformasikan bahwa menunjukkan dari Allah, sebab secara status Allah lebih tinggi. Kata nuzul di sini majazi. Kalau yang hakiki itu kayak turun hujan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah secara hakiki. Tapi dalam konteks Al-Quran, Allah di mana-mana ada. Bukan cuma dia. Namun karena dia memang lebih tinggi dari segala yang tinggi, bukan cuma dari manusia saja, maka dipakai kata nuzul. Yang artinya turun. Dalam konteks keseharian kita juga kata turun dalam artian majazi banyak digunakan. Umpamanya dasar 3, masih belum bisa juga. Diturunin ke dasar 1. Itu, padahal kelasnya kan di lantai itu juga. Jalan turun. Mana lebih tinggi? Dasar 3 sama lanjutan 3. Tinggian lanjutan 3. Nah itu udah maknanya majazi. Padahal kelasnya sama di lantai 2. Demikian makna nuzul Quran. Akhrajal Hakim wa Shahhaha an Ibnu Abbas. Imam Hakim mengeluarkan hadis sahih dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Ibnu Abbas, Ja'al al-subnu wa'il ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi azmin ha'ilin. Seseorang yang ingkar hari kebangkitan bernama As bin Wa'il, ahli kitab, datang kepada Rasulullah menggenggam tulang belulang ontak ha'il yang sudah jadi debu. Fattaha faqala. Fattaha, fatta PL-nya. Jadi kalau fatta PL-nya, hu-nya ke azab. Fattahu gitu kan, fattaha. Fattahu. Dia buka genggamannya. Faqala, lalu dia berkata, ya Muhammad, ayum asu haza ba'da aramma. Apakah tulang belulang yang sudah jadi abu ini, saya ulangi, apakah tulang belulang ini bisa dihidupkan kembali setelah menjadi debu, aroma, lebur menjadi debu? Qala na'am, iya. Ya ba'asallahu hadza. Allah akan hidupkan. Summa yumituka. Di situ dia mematikan engkau. Summa yuhyika. Dia menghidupkan. Summa yudkhiluka naro jahannam. Kemudian kau
dimasukkan ke neraka. Panazalatil ayat, turun ayat. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfah ila akhirih. Turun ayat. Awalam yarul insan, apakah manusia tidak tahu bahwasanya kami menjadikan manusia, huknya kepada insan, min nutfah, dari setetes mani. Ya, ila akhir. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Mujahid wa Ikrimah wa Urwah Ibni Zubair wa Qatadah wa Sud. Ibnu Abu Hatim mengeluarkan hadis. Hadis itu dari Mujahid, dari Ikrimah, dari Urwah putra Zubair, juga Qatadah, juga Suddi. Coba diangkat. Wasuddi nahwahu. Demikian juga yang dikeluarkan oleh Imam Suddi. Wasamul insan Ubay ibn Khalaf. Menurut hadis ini bukan si siapa bin Wa'il tadi, Asim bin Wa'il, tetapi adalah Ubay bin Khalaf, ahlul kitab ya. Wa hadza huwal asah. Ini yang lebih sahih. Kama Abu Hayyan bin Marwahu Wahab oleh Abu Hayyan. Ini soal sosok yang datang kepada Nabi menggenggam tulang belulang ontak yang sudah jadi. Terputus. Ini gimana saat putus saat koneknya. Jadi ada dua. Jadi ada dua versi. Itu semua ya, apa saya aja? Ya, tadi Ustadz saja itu terputus. Ah, iya. Ini putus lagi. Semua bagus. Putus ya. Ustadz, mungkin wifi-nya nyangkut itu Ustadz di kolam renang, kolam ikan. Iya ini. Jadi dilihat di WiFi-nya mah sinyalnya bagus. Iya, itu sinyal palsu berarti. Nah, alamat aja bisa palsu Ustadz, apalagi sinyal. Nah, ini. Baik. Iya. Ya, Nah, iya. Jadi ada dua versi terkait siapa yang datang kepada Nabi menggenggam tulang belulang ontak sudah jadi abu, lalu dia bertanya, Man, man yuhyil azama wa hiya ramim. Kalau ayatnya begitu. Tapi kalau tadi versi hadis bukan begitu. Siapa yang membangkitkan ini? Sudah jadi tulang belulang. Terus Nabi menjawab, apa bisa pertanyaan dibangkit di hidup? Bisa. Terus ditambahin lagi Nabi, kamu
nanti mati. Habis mati kamu hidup. Habis hidup kamu digiring ke neraka jahanam. Wa bina'an alaihi qalal mufassirun. Atas dasar latar belakang tadi, para mufassir berpendapat inna Ubay bin Khalaf al-Jumahi, bahwasanya Ubay bin Khalaf al-Jumahi ja'a ila Rasulullah bi azmin ha'ilin, bahwa Ubay bin Khalaf al-Jumahi datang kepada Rasulullah membawa ja'a bi membawa tulang yang sudah hancur. Iya, fafatat hu baina yadaihi, lalu dia remes-remes di depan Rasulullah. Faqala, dia berkata si Ubay bin Khalaf, ya Muhammad, ya ba'asullahu hadza ba'da ma aram, apakah Allah akan membangkitkan, menghidupkan ini setelah jadi debu? Faqala na'am, ya ba'asullahu hadza, Allah akan hidupkan ini. Wa yumituka, dia akan mematikan engkau. Lalu kemudian summa yuhyika, kemudian dia menghidupkan engkau. Summa yudkhiluka naral jahannam, kamu akan dimasukkan ke jahanam. Ini sama rezim-rezim ini yang sekarang lagi bikin rakyat lang-langan. Summa yumituka, summa yuhyika. Oh, sekarang udah Masya Allah, udah zaman fitnah. Fanazalat hadhil ayat. Nggak usah nanti diremuk badannya, dikremes, nggak usah nanti hari kiamat tuh tanah di kuburan, tanahnya ngehimpit. Kita doain aja kayak apapun pakai petiknya, udah mau peti-petinya dikremes ya, udah kayak Pak Jamal makan kerupuk gitu, kurang lebih kerupuknya masih garing bu, kok kok kok. Kerupuk catat. Udah baru dicampur sama pecel. Panazalat hadil ayat, turun ayat ini. Oke, diangkat saja. Wa ala ayyi hal, ala ayyi hal, mau pendapat pertama kek, mau pendapat kedua kek. Pendapat pertama kan si Asim bin Wa'il. Pendapat kedua yang kuat Ubay bin Khalaf, yang bikin gara-gara. Itu namanya wa ala ayyi hal. Yaqulu ulama usulul fiqh. Ulama usul fikih berpendapat kal ibrah bi umumil lafzi. Nah, ini sekaligus belajar usul fikih. Ibrah apa jadinya? Ibarat sih sebenarnya. Pelajaran itu intinya maksud saja. Maksud itu didapat dari umumnya lafaz. Umumnya lafaz bagaimana? Man itu umum. Man yuhyil idhoma wa hiya ramim. Itu umum. Siapa yang menghidupkan? Iya. Lebih khusus sabab. Ketemu. Bukan karena khususnya sebab. Khususnya sebab tadi pertama karena si Asim. Bukan. Iya. Asim bin Wa'il. Yang kedua Ubay bin Khalaf. Kan khusus itu sebab. Bukan itu pelajaran pentingnya gitu. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam ayatnya, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Allah mendengar kata-kata istri, alat itu istri Nabi, tujadiluka, yang menebat engkau terkait suaminya. Itu kasusnya kasus
Aisyah, ya, kasus Aisyah, kasus Hafsah juga, ya. Nazalat fi imra'atin wahidah. Ayat qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Zauji itu suami Nabi, ya. Itu kasusnya bersama ini kalau nggak salah, ya. Iya, Hafsah. Ya akhirnya semua istri Nabi. Kebetulan Hafsah lagi keluar. Pas keluar, pulang, si siapa itu, Sauda ada di kamar Hafsah. Allah dengar apa yang terjadi, keributan itu. Sampai terus Aisyah jadi pada dengar. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Kan kasusnya kasus itu. Tapi berlaku, hukum ini terjadi juga di kalangan kita. Walaupun sebabnya berbeda. Wa aradal kul fil hukmi. Dan secara hukum dimaksudkan seluruhnya. Siapa saja yang tak iman kepada kebangkitan dalam ayat Yasin ini, man yuhyil idhama wa ramim, itu berlaku buat dia. Wa kadzalika kullu insan yunkirullah awil hasyar. Demikian juga semua orang yang mengingkari Allah dan kebangkitan. Fahadil ayah raddun alaih. Ayat ini menolak keyakinan mereka bahwa tidak ada kebangkitan. Fatakunul ayah ammah, maka ayatnya berlaku umum. Al-munasabah, ba'da bayanil adillah ad-dallah ala qudratillahi azza wa jalla. Setelah Allah menjelaskan bukti-bukti yang menunjukkan kuasanya, wa ujubi ta'atihi wa ibadatihi, ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya ibadah dan taat kepadanya, wa butlani syirki bihi, dan menunjukkan kebatilan, kekeliruan, kesesatan, syirik. Dzakara ta'ala syubhah munkiril ma'asi. Kemudian Allah menyebut tuduhan orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Wa ajaba anha bi ajwibah salasah. Maka Allah kemudian menjawab dengan 3 jawaban. Hiya annal i'adah mislul bad'i bal ahwan. Menghidupkan kembali itu sama dengan memulai mencipta. Bahkan bisa lebih ringan, lebih mudah. Wa qudratullahi ala ijadin nar minasyajaril akhdar. Kekuasaan Allah membuat api yang menyala berasal dari kayu yang hijau, basah. Wa khalqi ma huwa a'zam minal insan, dan bukti menciptakan yang lebih besar dari manusia, yaitu wa huwa khalqus samawati wal ardh, menciptakan langit dan bumi. Wa fin nihayah, kesimpulannya, fauriyatu takwinil asya. Fauriyah, cepatnya dia menciptakan sesuatu, biqaulihi kun fayakun. Jadi rangkaian ayat sebelum kun fayakun menginformasikan Allah bisa menghidupkan, satu. Yang kedua, bisa menciptakan apa saja. Menciptakan manusia termasuk menghidupkan itu lebih mudah ketimbang menciptakan ciptaannya yang lain, langit dan bumi. Bukan cuma bisa, bukan cuma mudah, tetapi cepat. Gambaran
luar biasa dan cepat itu cukup dengan kata-kata kun fayakun. Tuh. Bukan berarti Allah saat mencipta membutuhkan kata kun fayakun, bukan. Ya, banyak disalahpahami karena pemahamannya yang dangkal. Kun fayakun selama ini digambarkan kayak model tukang sulap, sim, salabim, abag, kedabrak gitu. Nah itu yang disalahpahami. Ya, kun fayakun bukan cuma mampu tapi cepat. Secepat apa antara ucapan kalau memang itu diucapkan dengan kejadian, itu tak ada jarak. Seperti tak ada jarak antara kaf dan nun. Waduh, susah bayangin. Lah, buktinya bikin manusia 9 bulan dalam kandungan. 40 hari nutfah, 40 hari alaqah. Ya kan? Oke, diangkat seterusnya Pak Jamal, nanti ada penjelasan. Tafsir ini udah ya. Tadi begitu ya, insya Allah nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ya, at-tafsir wal bayan. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa qasimun mubin. Alam ya'lam, apa tidak tahu. Kullu insan, setiap manusia, annana bada'na khalqahu min nutfah. Bahwa kami menciptakan, memulai penciptaannya manusia. Minnya lilin tidak jadinya. Bermula dari nutfah, setetes mani. Mimma immahin, air yang sangat hina. Dia ad'aful asya, sesuatu yang paling lemah, paling lemah. Summa ja'alnahu basyaran sawiyya. Dengan sebab nutfah, kemudian kami jadikan manusia sempurna. Sawiyya, sempurna. Summa tarahu yufaji'una. Kemudian engkau lihatnya mengagetkan, mengagumkan. Kagum itu. Tapi bagi kita nggak pernah mikir. Lihat istri lahir, anak lahir, udah biasa aja. Nggak pernah memperhatikan bagaimana Allah menciptakan tangannya, kakinya, matanya, telinganya, badannya, kuku-kukunya, belum organ dalamnya. Kaget itu seharusnya. Subhanallah. Gitu. Mulanya air doang. Iya, bikin kopi, air doang. Jadi ya, biar itu air udah direbus pakai empuk. Ah, yang itu. Apa itu yang mengagetkan terus tumbuh? Tumbuhnya saja juga tangannya yang kanan dulu apa kiri dulu. Kita lebih kagum melihat kendaraan mobil luar biasa itu miliaran. Itu dibikinnya kan dikit-dikit. Pintu satu-satu. Ya kan? Sasisnya semuanya. Lah emang kayak begitu Allah menciptakan manusia. Itu juga mengagetkan. Di sini apa ini? Yang mengagetkan bi'annahu natik. Udah gitu ngomong lagi. Udah ngomong mujadil. Ngomongnya bantah. Bayin. Jelas. Bantahnya secara khusus terkait kiamat. Enggak ada kiamat. Terus kita bangun aja ibu kota yang penting. Panggil dukun supaya enggak hujan. Itu kan mujadil. Jari berani fi jadalihi. Berani dalam
mendebat Allah. Dia udah jadi Allah. Apapun yang dia inginkan bisa. Undang-undang dirobek-robek. Kebatilan, dia ikutin. Yang hak ditendang. Gitu. Oh, itu kan jadal. Wa qauluhu khasim. Khasim maksudnya natik. Natik itu apa? Bicara. Kaget. Udah sekian tahun, udah mulai ngomong. Terus pinter, ingkar kebangkitan, ngomong. Ngomongnya ngelawan Allah. Ngelawan memusuhi. Omongannya saking memusuhi Allah, maka disebut khasim. Mubin, isyarah ila quwwati aqli. Akal manusia. Kata-kata mubin memberi informasi tentang kuatnya itu akal. Saking kuatnya, jangankan temennya di debat. Allah dia debat. Itu namanya mubin, memberi isyarat. Di mana itu terlihat kuatnya yang dimaksud dengan mubin? Itu orang menjadi banyak nurut, taat. Akhirnya taat kepada dia. Itu yang gendut-gendut, ketua partai, taat sama dia. Tuh. Iya, itu khosim. Mubin. Akhirnya lagi apa? Pidato pengunduran diri resmi. Itu kan ngapalin dulu. Dan beredar video saat yang ngapalin berulang-ulang salah. Oh, Allah itu mengungkap kebohongan, kebatilan, ya, ya hina sekali. Bukan dia langsung itu spontanitas, dia emang dimundurin. Pak Jamal bentar lagi mundur. Hah? Oke, kita teruskan. Wal muradu awalam yas, maksudnya tadi awalam yarul insan, maksudnya awalam yastadilla min man ankarol ba'sa bil bad'i alal i'adah fa innallaha ibtada'a khalqal insan min sulalah mimma immahin. Maksudnya awalam yarul insan anna khalaqnahu min nutfah, yaitu apakah manusia-manusia yang mengingkari kebangkitan itu tidak mengambil pelajaran, istadalah pelajaran, dalil. Dengan apa? Dengan memulai penciptaan untuk memahami nanti bisa iadah, dikembalikan. Sesungguhnya Allah memulai penciptaan manusia min sulalah. Apa sulalah? Sari pati tanah. Ya. Dari pati tanah. Tanam kedelai. Tanah. Itu sari patinya yang dikasih pupuk. Pupuknya pupuk kandang lagi. Diisep tuh sama akar. Mengalir ke batang. Lewat kulit. Antara kulit dan kayu. Ngalir sari pati ke daun. Daun kerjanya masak lewat panas matahari. Terus berbunga. Udah berbunga jadi buah. Buah itu saripati tanah. Dimakan sama bapak. Proses dalam tubuhnya. Lalu menjadi sperma. Itu prosesnya.
tempe juga dimakan sama ibu, diproses oleh tubuhnya jadi indung telur. Kan luar biasa hebat itu. Ya tidak. Itu namanya min sulalah. Terus menjadi air yang hina. Maka dulu ketika juz amma surat At-Tariq apa ya, saya lupa mulu itu yang ayatnya ada baina sulbi wat taraib. Sulbi tulang bapak, tulang belakang. Taraib tulang ibu-ibu, tulang iga bagian atas. Sebab dalam tafsir yaitu tulang sebatas kalung. Kalungnya yang pendek, yang standar. Dan kalungnya sampai tanah. Itu min sulalah mimma immahin. Ada orang. Fakhalaqahu min syai'in dha'ifin hakir. Memberi informasi Allah menciptakan manusia itu dari sesuatu yang lemah. Nggak punya kekuatan apa-apa. Hakir, hina. Hinanya insya Allah bisa dipahami secara baik. Ada yang mau ketempelan. Kama qala ta'ala alam nakhluqkum mimma immahin waja'alnahu fi qararin makin. Dalam ayat lain dijelaskan lagi buat mereka yang ingkar kebangkitan, terus diingatkan, kamu dulu asalnya lemah, hina. Apakah tidak kami ciptakan kalian dari air yang hina? Kami ciptakan dia manusia. Kami tempatkan dia di tempat yang kokoh, rahim ibu. Luar biasa, kokoh, luar biasa. Ya, ditidurin tengkurap. Itu si anak, calon anak enggak apa-apa. Coba kalau taruh di keranjang. Susah mikir gimana itu. Biqararin makin ila qadarin maklum. Caranya di kardus Indomie lah. Iya, qadarin maklum. Sampai waktu tertentu. Ya, waktu tertentu tuh 30 bulan dalam ayat yang lain. Disebutnya 2 tahun. 30 bulan. Itu masih terhitung lebih. Iya. Oke. Wakala subhanahu Allah berfirman, Inna khalaqnal insana min nutfah amsyaj. Kami ciptakan manusia dari setetes mani. Amsyaj. Apa ya amsyaj? Nanti dilihat. Yang hina juga gitu. Iya. Ai min nutfah min akhlak mutafarriqah. Amsyaj berpencar. Artinya dari sperma min akhlak merupakan campuran dari yang dikonsumsi yang bermacam-macam. Ya, semuanya adalah sari pati tanah. Makan jagung, jagung tumbuhnya di tanah. Makan kambing, kambing makan apa? Rumput, rumput di mana? Di tanah. Tuh, semuanya ada di tanah. Makan duren, duren tumbuhnya di mana? Tanah. Ya, tuh. Amsad bercampur gitu. Fasya'nu hadal makhluk ayushkiran nikmat. Sebaiknya makhluk yang diciptakan lewat proses mengagumkan ini sejatinya bersyukur. La ayut ghia wayatajabar. Bukan untuk toghia. Toghia artinya zalim. Zalim. Bukan juga untuk sombong. Wa inkirul ba'as. Lalu kebangkitan, mengingkari kebangkitan. Jadi dari awal yang hina, kemudian
tiba-tiba mengagumkan karena mengagetkan, menjadi membantah kebangkitan kepada Allah. Sejatinya bukan begitu. Sejatinya dia bersyukur. Ya, tidak sombong, tidak mengingkari kebangkitan. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Doroba memberi contoh masalah. Allah memberikan tamsil contoh kepada kita. Wa nasiya khalqah. Dia melupakan penciptaan. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Lalu dia berkata, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah apa? Jadi debu ini. Ai wa zakara amron ajiban kal masal fil gharabah ala stibadi i'adatillahi lil qudratil azimah lil ajsad. Artinya zakar Allah menyebutkan amron ajiban, sesuatu yang sangat mengagumkan. Kal masal fil gharabah, seperti perumpamaan dalam keanehan, kekaguman. Apa itu? Alastib'ad. Alastib'ad meminta. Bukan. Alastib'adi i'adatillahi dzil qudrah. Oh iya. Mengingkari Allah yang maha mampu dan besar kemampuannya, dia ingkari. Istibad mengingkari. Diingkari bahwa dia mampu mengembalikan ajsad, tubuh dan tulang belulang yang sudah remuk, hancur. Wanasya nafsah. Sementara pada saat yang sama dia melupakan dirinya. Dulu kamu dari apa? Itu dia nggak ingat. Bagaimana perkembangan? Kok udah gede malah jadi musuh. Wa anna Allah Ta'ala khalaqahu minal adam ilal wujud. Lebih dari itu memberikan informasi bahwa Allah itu menciptakan kalian atau manusia minal adam. Tadinya nggak ada. Terus si A sama si B menikah. Diproses lewat sunnahnya. Baik si A maupun si B sama-sama makan tempe. Apa saja yang dia makan semua berasal dari tanah. Makan beras, makan jagung, makan apa gandum, korma. Ternyata semua makanan dari tanah. Sehat, ya, sehat. Kemudian jadi manusia memusuhi Tuhan. Memusuhinya bukan apa-apa. Itu makanan yang baik ditutupin, dibikin makanan sintetis, dikasih apa namanya racun, ya, dikemas dalam sebuah kemasan yang lezat, dikasih orang pada mati. Mati itu kan khosim namanya, memusuhi Allah. Itu banyak anak-anak usia muda masih anak-anak pada cuci darah. Itu juga bagian dari khosimum mubin. Ya, padahal dia harusnya bersyukur. Mana dia? Wa anna Allah Ta'ala khalaqahu minal adam. Sudah. Fa ankara anna Allah yuhyil idham al-baliyah. Kemudian dia mengingkari bahwa Allah bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah lebur, hancur. Qaisan qudratullah ala qudratil abdi. Qaisan mengkias, mengukur, menganalogikan kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia. Karena kekuasaan manusia pikiran tak mampu menjangkau bagaimana Allah menghidupkan abu jadi manusia kembali. Haitsu lam yakun dzalika fi maqduril basar, di mana itu di luar kemampuan manusia. Ada surat Al-Tariq ya,
Innahu ala raj'ihi laqadir. Itu dijelaskan lebih dahsyat dari surat Yasin ini. Innahu ala raj'ihi. Sesungguhnya Allah qadir, mampu, raj'ihi, mengembalikan. Di sana dijelaskan. Asal manusia itu sperma. Terus lahir. Ya, sekian proses dalam kandungan rahim. Mulanya nutfah, terus alaqah, terus mudghah, terus izab, fakasaun al-indhamah, usia tertentu dalam kandungan lahir dari bayi anak-anak pemuda, habis pemuda dewasa terus menikah punya anak jadi bapak-bapak, terus anaknya menikah dia jadi kakek, terus sepuh, terus udah kembali seperti anak-anak, semuanya serba dibantu ya, di tempat tidur aja persis bayi, kain pempes bayi, dia juga dipain pempes, terus mati ya, mati dikubur. Maka dalam penjelasan tafsir innahu ala raj'ihi laqadir, itu Allah bukan cuma mampu menghidupkan tulang belulangnya yang sudah pada hancur, tapi dia mampu mengembalikan penciptaannya. Tua, kakek-kakek, mundur, terus bapak-bapak, terus jadi muda, terus jadi remaja jadi anak-anak, jadi bayi, terus jadi bayi, masuk lagi ke dalam perut ibunya, jadi izom, tulang belulang, terus mundur. Insya Allah kebayang semuanya. Jadi mudghah, jadi alaqah, jadi manik lagi. Bisa jadi kalau diterusin jadi tempe lagi. Bisa bang? Bisa. Tuh saking keselnya. Ya, kesel. Saya tanya Pak Jamal. Pak Jamal masih kuat panjat pinang. Kuat. Hah? Kuat. Padahal emang kuat. Panjat pinang kuat. Masih ditanya juga. Akhirnya jawabannya apa? Baru timbang panjat pinang. Panjat Monas, saya kuat. Itu kira-kira. Dapat medali. Ya, panjat pinang mah haram, kata Menteri Agama. Sebab baru dipinang belum boleh dipanjat. Itu kata dia. Tahu. Ada aja Ustaz. Hah? Ada aja. Emang nggak mengharam panjat pinang nih. Ntar Agustusan udah banyak banget. Hah? Haram. Kita lagi serius-serius dengerin Ustaz mah. Ya Allah, Ustaz mah. Ya baru dipinang mah belum boleh dipanjat, Bu. Ibu. Iya. Fa'ajabahu Allah Ta'ala biqauli. Iya, diangkat Pak Jamal. Terus Allah menjawab atas tuduhan. Dia tidak mampu. Qul tuh. Muhammad bilang tuh masih Wa'il. Apa tadi? Bin Wa'il itu. Asim bin Wa'il. Atau Ubay bin Khalaf. Bilang kepada dia. Yuhihal ladhi ansha'aha awwala marrah. Allah lah yang akan menghidupkannya. Seperti halnya dia menciptakan pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dia terhadap segala ciptaannya, bikulli khalqin, segala ciptaan. Alim. Di sini dibilang alim. Dia menampilkan dirinya, bukan qadir gitu. Alim. Sebab yang penting bukan soal qadirnya, kudratnya. Yang penting adalah dia tahu kayak apa isi otaknya yang mengingkari
belakang tahu. Latar belakang yang mengingkari Allah mampu menghidupkan yang sudah mati, apa itu? Sombong. Sombong yang membuat dia memusuhi Allah. Khasim, mubin. Padahal potensi akalnya luar biasa, tapi digunakan untuk sombong. Qul ayyuhar rasul, katakan wahai rasul, lihadal musyrik al-munkir al-ba'si, kepada orang yang mengingkari kebangkitan ini. Yuhyillahu tilkal idhamal baliyah. Allah yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah baliyah kering. Allati abda'a khalqaha, yang dia sendiri yang menciptakannya dan mengadakannya di kali pertama. Awalnya maksudnya. Min ghairi syai', mulanya enggak ada. Minal adam, enggak ada. Walam yakun syai'an mazkura, belum jadi apa-apa, belum bisa disebut. Sudah jadi mah baru disebut. Anu. Sebelumnya kan enggak ada. Itu namanya lam yakun syai'an mazkura. Wa huwa la takhfa alaihi khafiyah minal asya. Dan dia Allah tak ada satupun yang tersembunyi baginya. Sawa'un akanat majmu'ah am mujazza'ah musyattatah, baik itu setelah dihimpun menjadi satu kesatuan atau menjadi bagian-bagian kecil yang bermacam-macam fi anha'il ardi, di seluruh penjuru bumi. Itu kan dahsyat sekali. Temannya mati dikubur, itu masih kumpul di situ di satu lubang. Andai kata dipencar-pencar, ya, kakinya sana di Afrika, otaknya di Amerika. Itu orang-orang Amerika yang menguasai dunia di bidang ekonomi sekaligus politik. Ekonominya bukan ciptakan barang-barang, ciptakan obat. Jadi dunia bisnis, namanya obat, hakikatnya racun. Itu nanti dia potong-potong jari-jarinya, disebar ke seluruh penjuru dunia. Kakinya dicincang. Pokoknya udah dicincang, dicacak-cacak, cincang namanya. Bawa naik pesawat, terus disebar. Allah mampu nggak menghimpun? Itu dia jawabannya, ya. Betapapun dia disebar ke seluruh penjuru dunia, ya. Wala yakhruju an ilmihi, semua itu tak mungkin keluar dari ilmunya. Artinya nggak ada satu potongan pun yang dia tidak ketahui. Ya. Ayyu syai'in kainan makana, apa saja, di mana saja. Allah tahu. Walau fi a'maqil ardi, meskipun di dasar bumi, awil bahri, di dasar laut, au ajwafil insan, di dalam perut manusia, awil hayawan, atau manusia, awikhtala tabit turab wan nabat, atau itu manusia hancur lebur, udah bercampur sama abu dan tumbuhan, diserap lagi oleh tumbuhan, dimakan lagi. Manusia, kehebatan Allah bukan cuma kambingnya saja disate, disop, digulai, taiknya, kotorannya dimakan. Itu coba buat pupuk tidak? Gimana? Bahasanya Allah, ya pupuk kandang itu laku keras, ya Kita makan udah baik buat kambing. tanaman jeruk, udah jadi jeruk manis, Pupuknya ya. gimana? Memang dasar manusia ya, nggak pada tahu diri, taunya duduk doang.
berdiri mah capek, ya kan? Kalau bahasanya nggak tahu diri. Ya, waqad khalal ulama. Ulama berkata, inna dzarrah la tafna. Zarah bibit zarah, ntar ini ketemu nih. Apa jawaban apa sih? Ulama para sarjana maksudnya berpendapat inna dzarrah la tafna misqala dzarrah. Dzarrah di sana artinya debu. Dalam konteks lain sesuatu apa saja yang kecil. Atom, dzarrah. Ya, ada lebih kecil dari atom. Itu juga disebut dzarrah. Asal, muasal. Latafna, itu tak punah. Dalam diri manusia ada satu tulang yang tak punah. Itu tulang ekor. Tidak punah. Tulang ekor. Wah, ini tukoror. Tukoror diakui, ditetapkan. Nazoriyah teori. Teori apa? Lafawaziyah. Lafawaziyah tidak ada kehancuran al-ma'rufah yang dikenal dalam standar akal kita. Habis sudah jadi abu. Nggak habis itu. Itu namanya lafawaziyah. Tidak ada kepunahan. Annahu la yujadu syai' minal adam. Apa teori itu isinya? Semua yang ada itu bukan bermula dari tiada. Kalau ini saya terjemahkan, tidak didapat sesuatu pun dari tidak. Wal maujud layan adim. Ini teorinya. Sementara yang ada itu tidak akan tidak ada. Tidak akan tidak ada. Oke, ini apa maksudnya? Saya ulangi. La yujadu syai' min adam. Bahasa gampangnya. Semua yang ada itu bukan dari tiada. Ada bahan bakunya. Yang disebut tadi atom. Jadi Allah menciptakan sesuatu bukan dari tidak ada, tetapi dari ada. Sesuatu yang lain. Dan semuanya itu min ma. Bentar ya. Ini. Bentar. Ada telepon. Berarti bahan sesuatu itu ada, bukan tidak ada. Maka teori ini berkata wal maujud layan adim. Dan yang ada itu tidak akan tidak ada. Dan memang dalam tafsir lain itu teori ini dibenarkan oleh Al-Quran. Manusia yang dikubur hancur, enggak semuanya habis. Ada yang tersisa, yaitu tulang ekor. Tulang ekor itu secara ilmiah ditemukan dalam penelitian. Dia ada. Itu yang kemudian menjadi bahan
ruhnya menjadi nggak ketukar, gitu kurang lebih. Ya, selesai. Wa dalilun sanin, yang kedua, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naro. Ini dalil Allah mampu menghidupkan yang sudah mati. Yaitu dia menciptakan ja'ala lakum buat kalian pepohonan. Dari pohonan yang hijau, seger, basah, naro. Dia bisa bikin api. Faida antum min hutukidun. Kemudian dengan api itu kalian menjadi bisa membakar, bisa masak, bisa goreng, bisa ngerebus. Coba yang siapa itu yang mampu? Gak ada. Allah mampu. Jangankan ini mubalaghah juga. Jangankan dari pohon yang kering, dedaunan kering, kayu yang kering. Dari kayu yang basah juga Allah sanggup bikin api. Kita masak biasanya pakai kayu. Kayunya pepohonan yang berbatang. Bisa nggak masak zaman dulu dapur pakai batang pisang? Ada nggak? Ada orang yang masak di dapur itu pakai gedebong pisang? Nggak ada. Nggak ada. Tapi andai kata Allah mau mengendaki, mampu dia bikin api dari batang pisang. Kan itu mubalaghah. King keselnya aku dituduh mampu menghidupkan yang mati. Ini dalil kedua. Ai wa huwa alladzi bada'a khalqa hadzal syajar min ma'. Artinya di mana Allah menciptakan pohon ini bermula dari air hatta sara khadran, kemudian menjadi segar hijau, nadron tamak segar, za samar punya buah, yakni terus matang. Summa a'adahu ila ansara hataban yabisan tuqadu min fihin nar. Kemudian dia bisa kembalikan menjadi hatab, kayu bakar yabisan yang kering. Lalu api dinyalakan dengannya, bikin api. Waman qadara ala dalik. Siapa yang bisa kayak begitu? Bahwa qadir ala mayurid. Dia sanggup melakukan apa yang dia inginkan. La yamna'uhu syai'. Tak ada yang bisa menghalangi. Wahada tahawul wa taqallub min unsurir rutubah ila unsuril hararah. Perubahan yang membalik dari unsur basah menjadi unsur panas, hararah panas. Dia dulu ala imkan menunjukkan mungkinnya, sanggupnya, kuasanya, i'adatir rutubah, mengembalikan yang basah, ila makana ya bisa kepada sesuatu yang kering, balian yang hancur. Wal musyahad anna syajaras santi yuqadu bihin nar wa huwa akhdar. Dan yang menjadi fakta disaksikan bahwa pohon santi, ya, nama pohon itu bisa dijadikan api padahal masih basah. Tuh, santi kita sebutnya pohon pisang kan. Tuh, ya, bisa. Oke, dikit lagi. Wakila al-muradu bidzalika syajarul mazdi wal afar yang butuh fi ardil Hijaz. Juga enggak kenal kita jenis pohon. Maksudnya adalah pohon mazj dan afar yang tumbuh di bumi Hijaz. Bumi Hijaz Mekah Madinah. Fayati man arada qad hanarin, maka kemudian orang yang mau bikin api mencari. Walaysa ma'ahu zanad. Nah, zanad saya nggak tahu. Pak Jamal nyari. Padahal nggak punya zanad.
Fayakhuzu apa ini? Udain, akhtorain. Udah, dia ambil 2 ranting, 2 batang yang masih hijau dari 2 pohon mazad dan afar tadi. Wa yakdahu ahaduma bil akhar. Yakda digesek satu sama lain. Fatatawalladun nar, keluar api mimbainihima. Iya, zaman primitif dulu batu. Ketika belum ada batu juga di zaman pramuka, sekarang pakai pohon, tapi pohonnya yang kering, kayunya yang kering keras, digesek keras, keluar api. Itu percikan api, terus lagi pramuka itu apa namanya udah siap, ilalang kering, daun pisang kering atau kertas. Lalu udah lapar suruh masak. Kazanad tamaman. Wa mislu dzalika ihtikakus sahbi. Di antara kemampuan Allah yang lain yaitu memecah awan al-muwallad li syararatil barqi. Itu sahbi awan. Ya pecah untuk membuat percikan barqi kilat. Jadi awan dipecah terus kemudian bertemu lagi melahirkan bukan cuma api tapi suara. Oke. Wadalilun salis a'jab mimma sabak. Bukti kehebatan Allah bisa menghidupkan dan membangkitkan yang sudah mati. Ketiga ini jauh lebih mengagumkan. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadir ala an yakhluqa mislahum. Bala wa huwal khallaqul alim. Bukankah orang yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan yang serupa dengan mereka, dengan langit dan bumi? Benar, dia itu maha pencipta, juga maha mengetahui. Ai inna man khalaqas samawati sab'i bima fiha minal kawakibis sayyarah was-sawabit. Ya. Artinya bahwa orang yang menciptakan langit 7 lapis itu bersama bintang-bintangnya yang beredar, wasawabit dan planet-planet, wal aradin bumi 7, bima fiha min jibal, ada gunung, ada pasir, ada laut, wakifar padang pasir, wahia a'dhamu min khalqil insan, apakah dan itu jauh lebih besar ketimbang menciptakan manusia. Inna min khalqi dzalika inna man khalaqa dzalika qadir ala khalqi mislil bashar wa i'adatil ajsam. Sesungguhnya yang mampu menciptakan semua itu, dia juga mampu menciptakan manusia dan mengembalikan ciptaannya menjadi tubuh semula. Wahia ashar, manusia lebih kecil. Ad'af, lebih mudah. Minas samawat, lebih lemah. Sini maksudnya lebih kecil. Minas samawat wal ardi, ketimbang langit dan bumi. Bala, benar. Huwa qadir ala dzalik. Sanggup menciptakan semua itu. Wa huwal katsirul khalqi, banyak menciptakan. Al-wasi'ul ilmi, luas ilmunya. Wa qauluhu al-khallaq isyarah ila kamalil qudrah. Dia itu adalah khallaq, maha mencipta. Ini memberi isyarat sanggupan kekuasaan yang mencipta sangat sempurna. Wa qauluhu al-alim isyarah ila syumulil ilmi. Kata-katanya al-alim memberi isyarat universalitas keilmuan. Ini udah wal khulasah inna khalqal asya al-azimah burhan qati' ala khalqi madunah. Penciptaan yang sangat besar itu menunjukkan secara pasti qati' bahwa dia sanggup menciptakan yang di luarnya lebih rendah, lebih kecil. Kama qala ta'ala la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Dia sendiri nyatakan secara eksplisit bahwa menciptakan langit dan bumi itu lebih besar ketimbang menciptakan manusia. Susah begitu. Tidak juga.
Ya, surat Ghafir. Wa qala subhanahu awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda lam ya'ya wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadir ala ayyuh iyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Apakah mereka manusia tak tahu bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan mereka walam ya bi khalqihinna, dan tidak sadar menciptakannya itu biqadir, mampu. Ya ini manusia maksudnya. Dan manusia tidak sadar bahwa Allah menciptakan semuanya itu biqadir, mampu untuk menghidupkan orang yang mati. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Benar. Benar. Karena istifhamnya manfi awalam, maka jawab bala. Benar dia mampu. Innahu ala kulli syai'in. Sungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa ta'kidan lil bayan wa natijatan lima sabak, mempertegas penjelasan dan kesimpulan yang sebelumnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ai innama sya'nuhu subhanahu fi ijadil asya' wa iradatiha ayyaqula lisyai'. Artinya bahwa Allah Ta'ala dalam rangka menciptakan apa saja, dan itu atas keinginannya, dia cuma berkata kepada sesuatu itu, kun faidah huwa ka'in fawran. Tiba-tiba secepat itu jadi. Min ghairi tawaqquf ala syai'in akhar aslan. Tanpa tergantung kepada sesuatu yang lain sedikit pun. Wa muqtada subutil qudrah at-tama lillahi ta'ala, puncak kepastian kuasa Allah yang sempurna, tanzihuhu amma wasafuhu bi. Puncak keimanan kita atas kekuasaan Allah yang paripurna, gitu kurang lebih. Apa yang puncaknya? Dalam konteks kita sebagai pribadi, mengimani Allah sangat mampu, tanzihuhu, yaitu mensucikannya dari apa yang mereka sifati kepada Allah. Khusus terkait kebangkitan. Gak mampu. Gitu. Faqala, maka Allah mengajari kita, Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang kekuasaan di tangannya. Ada kerajaan segala sesuatu. Dan semuanya akan dikembalikan. Kalian semua akan dikembalikan. Nah itu dibaca ulang lagi. Subhanalladzi biyadihi malakutu. Ya, malakutu jadi mubtada. Alladzi biyadihi, yang ada di tangannya. Subhana. Ya. Semua ciptaan tak tergambar dalam pikiran kita, yang kecil dan yang besar, itu harus kita sucikan, hanya kuasa Allah. Kalau memang enggak juga, Allah mengancam, kamu nanti pasti akan dikembalikan hanya kepadanya. Ai tanazzahallahu amma la yaliq, tanazzah. Ini amr. Tanazzahillah. Sucikan Allah dari apa saja yang tak pantas. Minasu awin naksi, dari keburukan atau kekurangan. Fahuwallazi lahu mulkiyatul asya kulliha. Dialah yang memiliki kerajaan apa saja, semuanya. Walahul qudrah al-kamilah. Dia punya kuasa yang sangat sempurna. Alat tasarruf fiha kama yurid, untuk bertindak sesuai dengan keinginan. Wa biyadihi mafatihu kulli syai'. Di tangannya ada pintu-pintu, kunci segala sesuatu. Wa ilaihi la ila ghairihi marja'ul ibad. Hanya kepadanya, bukan kepada yang selainnya, tempat kembalinya para hamba. Ba'dal ba'si, setelah dibangkitkan bidaril akhir,
di hari akhir. Fayujazi kulla insan bima amil. Bisa juga fayujaza. Fayujazi Allah yang akan memberikan balasan setiap manusia sesuai dengan amalnya. Falya'bud bunnas jami'ah. Hendaklah semua orang beribadah kepadanya. Waliyuwahidu dan mentauhidkannya. Wa yuti'u dan mentaatinya. Tahqiqan limaslahatihim. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Alhamdulillah selesai ya. Yasin. Baik, Ada ya kita buka kesempatan untuk berdiskusi, Ustaz. Tanya jawab, silakan bagi Bapak dan Ibu yang bertanya. ya silakan. Ya, nggak ada nih kayaknya. Alhamdulillah. Ayo. Ustaz, Oh, silakan. Oh Bu. iya. teori apa tadi, Ustaz? Teori Lapuiser ya. Love Teori Fauzia. Lapuiser apa Ustaz ya tadi ya? Nah, Lapuiser. iya. Ya. Yaitu tidak ditemukan sesuatu dari ketiadaan. Dan sesuatu yang wujud tidak akan menjadi tiada. Itu Ustaz ya teorinya. Iya. Maksudnya ini tidak ditemukan sesuatu dari ketiadaan. Sedangkan Allah menciptakan dari yang tiada menjadi ada. Itu teorinya untuk kita apa untuk Allah, Ustaz? Dan Al-Quran begitu. Di Secara Al-Quran. filosofis, iya, secara filosofis Allah menciptakan segala sesuatu dari air. Dari air. Dari air. Kayak gitu. Ya. Ya. Iya. Iya. Maka air itu ada. Hmm. Bukan dari tiada. Kita menciptakan. Kita diciptakan. Segala sesuatu dari air. Air dipanasin. Terus mengkristal. Membeku. Jadi padat. Banyak air kalau dimasak dikit. Nggak habis membeku. Membeku segede kacang hijau. Padat. Tetapi kemudian setelah menjadi tambah panas, dia meledak. Ledakan itu yang menjadi alam semesta. Ledakan itu yang disebut oleh ilmu pengetahuan sebagai Big Bang. Ya, meledak kayak petasan itu. Udah jadi butiran-butiran yang tak terhitung di langit, di alam semesta. Gitu teori penciptaan. Dan yang dimaksud magma itu bukan air. Ma itu artinya zat yang memiliki kandungan segala macam. Berbagai macam air. Yang kita minum itu air disebutnya. Padahal ada kandungan yang bisa menghilangkan rasa haus. Itu. Nah akhirnya udah dijelaskan secara lebih khusus terkait ciptaan manusia mimma immahin. Dan sekian air ada yang paling hina. Itu dasar penciptaan. Bukan saja rekayasa, tetapi memang konsep Allah yang tak terjangkau. Bukan cuma cerita tentang asal-usul manusia dari air yang hina, tetapi punya maksud luar biasa. Jangan pada sombong. Dalam rangka menekan sifat sombong manusia, Allah ceritain, kita dibikin dari air paling hina. Lebih hina dari tai kotok, itu kurang lebih. Ya tidak? Udah jadi manusia sempurna, dikasih potensi akal,
jadi song. Kalau dulu zaman Nabi Musa, Fir'aun. Lah sekarang zaman kita udah jadi rahasia umum seperti Tuhan. Karena dalam konteks tataran demokrasi yang diacak-acak, dia bisa berbuat apa saja. Hmm. Ya, yang harusnya di penjara dia bisa. Ya. Yang harusnya nggak di penjara dia bisa bikin. Tuhan. Ya, anaknya yang masih bau kencur bisa. Satunya lagi mau dibikin jadi gubernur. Belum lagi menantu. Wah, luar biasa. Itu kan kalau dipakai, dibahasakan anak perempuan, tunduk semua. Itu yang ke tukang kayu. Allah. Ada lagi yang lain. Saya coba cari. Ya, sinyalnya putus-putus ya, Ustaz ya. Hah? Putus ya, Ustaz ya. Anu ya? Enggak? Kedengeran enggak? Oh iya, kedengaran. Ya. Oh iya. Bisa dipahami ya berarti pertanyaannya. Ini An-Nur nih, An-Nur ayat 45. Wallahu khalaqa kulla dabbah min ma'. Ya. Binatang dari air. Binatang melata masuk manusia. Summa ja'ala naslahu min sulalah min ma' mahin. Ini mah yang tadi. Nih. Mana lagi nih? Khalaqa min ma'in dafiq. Masya Allah. Tuh. Khalaqa. Putus tadi suaranya. Ya, terputus. Ya, alhamdulillah. Terus Tad, terputus Tad suaranya Tad.